Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok unit. Di sini kami akan presentasikan tugas 6 rancangan eksperimen. Yang pertama, sebuah eksperimen dilakukan untuk mempelajari pengaruh pengoperasian suhu dan 3 jenis kaca pelat muka pada output cahaya tabung osiloskop. Berikut data hasil pengukurannya. Bisa kita lihat di sini adalah faktor dari data hasil pengukuran, yaitu ada dua, kelas type dan temperatur. Dari setiap faktor tersebut memiliki level-level, ada 3 level, seperti kelas type ada 1, 2, dan 3. Temperatur memiliki level 100, 125, dan 150. Selanjutnya, berikut ada 3 soal. Saya akan bacakan soalnya. Gunakan signifikan 0,05 dalam analisis. Apakah ada efek interaksi yang signifikan? Apakah jenis kaca atau suhu mempengaruhi respon? Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik? Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 1, yaitu gunakan signifikan 0,5 dalam analisis. Kita akan buka yang sudah saya buat. Saya copy terlebih dahulu. Kita uji langsung melalui aplikasi Minitab. Kita paste. Yang pertama kita buka start, kita klik anota, selanjutnya general. Berikutnya di sini ada respon, kita pencet Y, kita klik save. Dan yang kedua ada faktor, di sini ada dua, yaitu tipe kaca dan temperatur. Kita klik dua-duanya, kita pencet select. Berikutnya kita masuk ke model. Nah, kita klik dua-duanya, tipe kaca dan temperatur, kita pencet add dan OK. Selanjutnya kita pindah ke graph, kita klik 4-in-1, kita klik OK. Oke. Dari sini kita bisa lihat hasilnya. Baiklah, dari hasil jawaban di sini, hasil ujian di bawah ini, kita bisa lihat bahwa p-value dari dua faktor tersebut memiliki di bawah dari 0,5, sehingga memiliki pengaruh signifikan terhadap output cahaya dari tabung osiloskop tersebut. Dan apakah efek interaksi signifikan? Apakah ada efek interaksi signifikan? Ya, ada. Karena dari nilai interaksi dua faktor tersebut memiliki p-value 0,00. Selanjutnya, di pertanyaan kedua, pertanyaan nomor 2, sesuaikan model yang sesuai yang menghubungkan output cahaya dengan jenis kaca dan suhu. Output cahaya sama dengan rata-rata keseluruhan ditambah dengan efek utama dari jenis kaca, ditambah dengan efek utama dari suhu operasi, ditambah dengan efek interaksi antara jenis kaca dan suhu operasi, dan ditambah dengan gelalat kaca. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, analisis residu dari percobaan ini dan berikan komentar mengenai kecukupan model yang telah Anda pertimbangkan. Kita bisa lihat analisis dari percobaan ini bahwa normalitas residu berdasarkan normal, probability plot, dan histogram residu mengikuti distribusi normal. Dan keacakan residu, plot residu versus fit, dan residual versus order menunjukkan bahwa residu terbesar secara acak tanpa pola sistematik. Dan yang terakhir, kecukupan model. Kecukupan model ini dianggap memadai karena memenuhi asumsi normalitas dan keacakan residu. Dari suatu proses kimiawi sedang dipelajari, dua variabel yang paling penting adalah tekanan dan suhu. 3 level dari setiap faktor dipilih dan percobaan faktorial dengan 2 ulangan dilakukan dan hasil adalah sebagai berikut. Temperatur
ada 3 level. Yang pertama 150, 160, 170. Parser ada 3 level, 200, 215, 230. Proses kimiawi sedang dipelajari. Dua variabel yang paling penting adalah tekanan dan suhu. 3 level dari setiap faktor dipilih dan percobaan faktorial dengan 2 ulangan dilakukan dan hasil adalah sebagai berikut. Temperatur ada 3 level, 150, 160, 170. Dan tekanan ada 3 level, 200, 215, 230. Gunakan uji Tukey untuk menentukan tingkat faktor tekanan mana yang berbeda secara signifikan. Dan kita masuk ke sini dan copy. Terus masuk ke Minitab. Terus kita ke Start. Terus ke ANOVA. Terus ke General Linear Model. Respon. Terus ke C3 Yield. Self. Terus ke Vektor. Terus ke C1 Temperatur. C2 Parser dan Cell. Terus ke model, terus temperatur dan parcel, terus ke add, terus klik OK, terus OK lagi, terus kita ke start, terus ke ANOVA, terus ke General Linear Model, terus Comparison, dan klik temperatur dan kita klik pressure dan klik result. Terus kita ke test and confidence interval, terus klik OK. Terus OK lagi. Dan ini hasilnya. Lanjut. Karena p-value 215, 200, 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya tekanan 215 dengan 200 dalam mempengaruhi respon tidaklah sama. Dan lanjut kedua, karena p-value 230, 215, 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima, artinya tekanan 230 dengan 215 dalam mempengaruhi respon tidaklah sama. Dan kita lanjut. Nilai rata-rata tertinggi dari tingkat faktor tekanan adalah 215, yaitu dengan rata-rata 90,6833, yang artinya tekanan 215 merupakan faktor tekanan yang paling signifikan. Lanjut pada problem 5.18. Di sini percobaan dilakukan untuk menentukan apakah suhu pembakaran atau posisi tungku itu mempengaruhi densitas panggangan anoda karbon. Data penelitian
dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, di mana pada penelitian kali ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi respon, yaitu faktor posisi dan faktor temperatur. Di mana di sini faktor posisi memiliki dua level, yaitu posisi pertama dan posisi kedua. Dan juga pada faktor temperatur, di sini terdapat tiga level, level temperatur 800, temperatur 825, dan temperatur 850. Anggaplah kita mengasumsikan bahwa tidak ada interaksi, tuliskan model statistiknya, lakukan uji ANOVA, dan uji hipotesis pada efek utama. Lalu kesimpulan apa yang dapat diambil, dan berikan komentar mengenai kecukupan modul tersebut. Nah, di sini dianggap kita asumsikan tidak ada interaksi ya. Jadi model statistiknya adalah nilai densitas anoda karbon sama dengan nilai rata-rata keseluruhan ditambah faktor pertama yaitu efek utama suhu, lalu ditambah dengan faktor kedua efek utama posisi tungku, dan ditambah galak acak. Lalu untuk uji hipotesisnya, pada faktor temperatur H0-nya sama dengan tidak ada perbedaan densitas berdasarkan suhu. Lalu untuk H1 sama dengan ada perbedaan densitas berdasarkan suhu. Sedangkan untuk faktor posisi, H0 sama dengan tidak ada perbedaan densitas berdasarkan posisi tungku, dan H1 sama dengan ada perbedaan densitas berdasarkan posisi tungku. Lalu kita melakukan uji ANOVA melalui aplikasi Minitab. Sebelum kita lanjut ke aplikasi Minitab, kita perlu menyusun datanya seperti ini supaya bisa diolah dengan aplikasi Minitab. Nah, langsung kita lakukan uji ANOVA. Di sini yield sebagai respon dan faktornya itu posisi dan temperatur. Nah, berikutlah hasil uji ANOVA-nya. Dapat kita lihat di sini nilai p-value dari posisi itu lebih kecil dari 0,5. Kan ini 0,01 nih. Nah, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Ini artinya posisi mempengaruhi densitas panggangan anoda. Dan juga pada faktor kedua temperatur, itu nilai p-value-nya 0,00. Ini sangat kecil sekali. Nah, ini kan lebih kecil daripada 0,05. Maka hipotesis H0 itu ditolak atau hipotesis H1 itu diterima. Yang artinya temperatur mempengaruhi densitas panggangan anoda. Jadi kesimpulannya, kedua faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap responnya. Lalu di sini residual plotnya, berdasarkan residual plot ini dapat kita simpulkan mengenai kecukupan data. Di sini kita lihat pada plot distribusi normal, titik-titik sebagian besar berada di dekat garis. Nah, ini secara umum bisa kita bilang asumsi normalitas terpenuhi, atau dapat kita katakan data ini berdistribusi normal. Lalu pada plot versus order, residual versus order, di sini tidak ada pola yang sistematis ya. Nah, di sini kita lihat kan. Nah, jadi dapat kita bilang data ini sudah cukup. Oke, mungkin itu saja dari presentasi kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.